Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Islamic Center Al-Zubaidiyah ya. Zubaidiyah ya. Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa rawuh bersama di masjid yang mulia ini, yang dulu tempatnya sawah sepi ya di sini. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri, ada masjid, kemudian ada perumahan yang mudah-mudahan masjid ini membawa keberkahan, keberkahan bagi jamaahnya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya para ulama itu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, di antara ciri-ciri rumah yang berkah, jadi kalau rumah kita itu disebut oleh para ulama sebagai rumah yang berkah, itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, rumah yang dekat dengan kedua orang tua. Jadi kalau rumah kita itu dekat dengan orang tua kita, maka insya Allah itu termasuk salah satu daripada ciri rumah yang diberkahi. Supaya karena kita bisa birrul walidain, ya kan? Yang kedua, rumah yang berkah itu adalah apa? Rumah yang dekat dengan masjid. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita di Indonesia ini rumah-rumah kita itu insya Allah tidak jauh dari masjid ya. Apalagi di Solo Raya di Jawa ini insya Allah hampir setiap RT insya Allah ada apa? Ada masjidnya. Tapi nanti kalau kita datang ke negeri-negeri muslim yang minoritas, kita akan sulit untuk mendapatkan masjid. Kita nggak akan pernah mendengarkan apa? Suara adzan 5 waktu sebagaimana kita di Indonesia. Bapak-bapak bisa lihat nanti ke Kamboja ya. Saya beberapa waktu yang lalu membawa hewan kurban ke negara muslim minoritas di Kamboja, yang penduduk muslimnya hanya 1% saja, 98%-nya beragama Buddha, dan 1%-nya lagi itu agama Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu dan sebagainya. Jumlah penduduk muslim di negara Kamboja ini nggak lebih dari 1 juta orang, bahkan mungkin nggak sampai ya.
ya sekitar 800 ribuan lah. Ya. Dan mereka tidak memiliki masjid semegah yang kita miliki. Ya. Kita kalau tinggal di kota Phnom Penh, ibu kotanya Kamboja, nggak bakalan pernah dengar apa? Suara adzan, ya, karena penduduk Muslim itu ada di pinggir-pinggir kota itu ya. Kalau di kotanya kita tidak mendapatkan masjid di sana, sehingga kita sulit untuk mendengarkan suara adzan. Nah, maka Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia ini alhamdulillah kita mayoritas ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau dulu para ulama-ulama kita itu tidak dimenangkan oleh Allah dakwah mereka di negeri kita ini ya. Karena dulu dari ujung timur sampai ujung barat sana, sampai Aceh sana, dulu ini berdiri kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha ya. Ini fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri ya. Itu fakta sejarah. Sebelum masuknya Islam, bahkan saya baca dalam beberapa buku sejarah, tahun 136 Masehi itu sudah berdiri kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, ya. Tahun 100-an Masehi. Nabi Muhammad aja belum lahir ya kan. Rasulullah lahir itu 571 Masehi. Di Indonesia tahun 100-an Masehi itu sudah berdiri kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Sehingga akhirnya dulu dari ujung barat sampai dari ujung timur sampai ujung barat itu dulu penduduknya adalah beragama Hindu dan Buddha. Berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Baru kemudian pada abad ke-7 Masehi, ya pada abad ke-7 Masehi barulah Islam masuk ke negeri kita ini, dimulai dari Sumatera, dari Aceh, karena kalau orang dari Arab ya dari sana itu dari barat ya. Jadi kalau dari barat mau ke Sumatera, ke Indonesia ini kan timurnya Arab ya kan. Makanya kita kalau sholat menghadapnya ke mana? Ke barat, karena kita ini posisinya kalau di peta itu timurnya Mekah itu. Sehingga kalau orang Arab mau ke Indonesia pasti ketemu dulu mana? Ketemu dulu Aceh, ya, Sumatera. Barulah kemudian mereka mendakwahkan Islam di sana. Setelah sekian ratus tahun Islam eksis di Sumatera, barulah Islam bisa masuk di Jawa, ya. Karena dulu Jawa ini sangat kental Hindu Budanya. Gak gampang, Mbak. Gak gampang dulu mendakwahkan Islam di bumi Jawa ini. Ya, kalau di Sumatera itu lebih mudah ya, makanya Islam lebih dulu eksis di Aceh, di Sumatera sekian ratus tahun, baru masuk Islam di Jawa ini. Karena Jawa ini dulu nih sangat kental, sangat militan Hindu Budanya. Namun alhamdulillah berkat perjuangan ulama-ulama kita yang kemudian punya organisasi yang terkenal namanya Wali Songo, ya, walaupun tidak semua ulama-ulama yang berdakwah di Pulau Jawa ini tergabung di dalam organisasi dakwah yang bernama Wali Songo, ya. Memang ulama-ulama besarnya bergabung di dalam organisasi yang bernama Wali Songo. Namun tidak semua, ya saya katakan apa? Tidak semua ulama-ulama yang berdakwah di Pulau Jawa ini bergabung dalam organisasi dakwah yang bernama Wali Songo. Alhamdulillah dakwah itu lambat sedikit demi sedikit ya, kemudian bisa diterima oleh penduduk Hindu dan Buddha. Menurut guru besar Universitas Denpasar, Universitas Negeri di Denpasar, ada tiga faktor kenapa orang Hindu Buddha di Jawa ini bisa menerima ajaran Islam. Bahkan
Hindu Buddha kemudian menjadi minoritas. Nah, ya. Yang dulunya mereka apa? Mayoritas. Jangan bisa lihatlah Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, ya, sampai nanti ke India. Itu sudah Hindu, Buddha semuanya itu Buddha. Ya. Dulu negeri kita ini juga sama, Pak. Maka salah seorang guru besar Hindu, ya seorang guru besar beragama Hindu di Universitas Negeri di Denpasar itu mengatakan apa? Ada 3 sebab faktor kenapa dulu orang-orang Hindu Buddha di Jawa ini bisa memilih ajaran, bisa menerima ajaran Islam. Bahkan kemudian Hindu Buddha menjadi minoritas. Dan sekarang mereka berada, mayoritasnya ada di mana? Di Bali ya. Walaupun sebenarnya di Bali ini Islam sudah mulai berkembang ya. Kalau saya kemarin di Denpasar itu kaum muslimin di Bali mengatakan apa? Untuk kota Denpasar aja itu sebenarnya presentase muslimnya di Denpasar itu sudah lebih 30%. Ya. Hanya saja pemerintah Bali kalau membuat laporan tetap umat Islamnya hanya 15%. Karena kalau mereka jujur ya khawatir kan. Jadi kalau pemerintah Bali buat laporan ya, penduduk Islam di Denpasar sudah mencapai berapa? 30%. Oh, mereka mungkin bisa dimarahi orang Hindu sak dunia mungkin ya. Nah, kenapa kok Hindunya bisa berkurang, kok Islamnya berkembang? Maka tetap kalau laporannya itu Islam di Denpasar itu hanya berapa? 15%. Padahal sudah mencapai 30% itu menurut teman-teman kita di Bali. Saya pernah diundang ke Bali, Pak. Walaupun sebenarnya nggak mau juga ya. Tapi mereka bilang, Ustadz, jenengan harus datang ke Bali supaya tahu Bali itu kayak apa. Supaya nanti kalau jenengan cerita tentang Bali, jenengan punya pengalaman, bukan hanya sekedar apa? Cerita-cerita saja. Dan memang berat ya di Bali itu. Jadi kalau ke pantai ya sudahlah, isinya tempat apa? Maksiat dan sebagainya. Lah maka pas kalian, kenapa orang Hindu dulu tertarik masuk Islam? Yang pertama, karena Islam tidak mengenal yang namanya kasta. Nah, ya. Berbeda dengan Hindu yang sampai detik ini masih mempertahankan apa? Kasta itu. Nah, ya. Yang paling tinggi Brahmana, di bawahnya ada Ksatria, di bawahnya nanti ada Siwa, ada Sudra dan sebagainya. Nah, ya. Brahmana ini kastanya para dewa. Kalau Ksatria ini kastanya para raja. Maka saya ketika di Bali saya tanya sama teman-teman di Bali, kalian apa nggak pernah diajak masuk Hindu? Mereka bilang sering Ustaz. Tapi kami bilang sama mereka, kalau kami masuk Hindu, bisa nggak kasta kami Brahmana? Oh, ya ora iso. Tukang ngarit kok kasta Brahmana. Akhirnya orang-orang Hindu di Bali itu, Pak, akhirnya nyerah ngajak umat Islam masuk apa? Masuk Hindu itu nyerah. Karena setiap kali ada orang Islam diajak masuk ke Hindu, mereka bilang, kalau kami masuk ke Hindu, bisa enggak nanti posisinya di kasta Ksatria? Enggak mungkin. Pedagang, nopo meneh buruh, petani, naik di kasta Ksatria itu mustahil, ila yaumil qiyamah, enggak mungkin itu. Makanya orang-orang Hindu itu kalau mau ngajak orang Islam masuk Hindu, itu ya angel. Tapi kalau orang Islam ngajak orang Hindu masuk Islam, gampang. Mereka diajak masuk Islam. Mereka bilang, apa kami kalau masuk Islam, anak-anak kami bisa jadi ulama? Oh bisa. Ente buruh, ente kasta sudra. Kasta sudra itu kastanya petani atau pedagang gitu, Pak. Di Bali, di Hindu, itu kalau mereka masuk Islam, anak-anak mereka, makanya banyak anak-anak orang Hindu yang masuk Islam di Bali itu dipondokkan di daerah apa namanya, daerah Jember ya,
Kemudian daerah Banyuwangi itu banyak anak-anak muslim Bali yang dulu mereka itu mu'alaf, itu banyak. Dan pulang ke Bali jadi apa? Jadi ustadz ya. Ustadz ini kalau di Hindu Brahmana, Pak. Dan bisa artinya orang Hindu kalau masuk Islam, orang Hindu masuk Islam, anak-anak mereka, bukan hanya anak mereka, mereka pun kalau mau belajar bisa jadi apa? Bisa jadi ulama, ya. Mereka bisa jadi pemimpin di dalam organisasi umat Islam, karena Islam tidak pernah mengenal yang namanya apa? Kasta. Yang Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian kata Allah yang paling bertakwa. Presiden kalau nggak bertakwa nol. Menteri kalau nggak bertakwa nol. Gubernur kalau nggak bertakwa nol nilainya. Tapi kalau petani, buruh bertakwa kepada Allah, mereka lebih mulia di sisi Allah. Makanya siapa yang tidak mengenal sahabat Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang berasal dari negara Ethiopia Habasyah, mantan seorang budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Secara duniawi, Pak, sahabat Bilal bin Rabah itu nggak ada nilainya secara duniawi. Namun masya Allah, secara ukhrawi Rasulullah pernah ngabarkan kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Bilal, Rasulullah pernah kabarkan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Aku mendengar suara terompahmu sudah berada di dalam surganya Allah. Bayangkan, sahabat Bilal itu masih hidup di dunia, Rasulullah sudah memberi kabar kalau suara sandalnya, suara terompahnya sudah ada di dalam jannah sana. Padahal secara duniawi nggak ada nilainya sahabat Bilal bin Rabah itu. Maka kemudian sahabat Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki amal-amal yang besar sebagaimana yang lakukan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Mereka punya amal-amal besar. Kalau aku, kata sahabat Bilal, kerjaku cuman apa? Melaksanakan sholat 2 rakaat setiap kali berwudu. Lah, bukan sholatnya ini Pak yang berat, Pak. Yang berat itu apa? Istiqomahnya, ajeknya itu ya. Kalau sholat 2 rakaatnya mungkin nggak sampai 5 menit selesai. Tapi setiap kali berwudu, sholat itu angel, Pak. Angel. Jangankan setiap kali berwudu sholat ya, berwudunya aja pun susah kita ini. Ya. Makanya kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu seorang ulama yang selalu menjaga apa? Menjaga wudunya. Setiap kali batal, Imam Syafi'i langsung berwudu kembali. Setiap kali batal, langsung wudu kembali. Kita, angel Pak mau wudu itu. Wudu mau tidur, wudu mau ngaji, wudu mau berangkat kerja, wudu mau safar. Wudu itu berat hari ini. Apalagi sholat sunnahnya setelah apa? Setelah berwudu. Wudunya pun berat. Maka di antara ulama yang sangat menjaga wudunya adalah Imam Syafi'i. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Ketika Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ini sejaman dengan Imam Syafi'i, ya. Imam Ahmad itu sejaman dengan Imam Syafi'i. Terkadang Imam Syafi'i jadi muridnya Imam Ahmad, terkadang Imam Ahmad jadi muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sejaman dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini pernah ketemu dengan Imam Malik. Yang nggak ketemu Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, karena ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 Hijriah, lahirlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, jadi Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi dengan Imam Malik, Imam Syafi'i pernah ketemu. Bahkan Imam Syafi'i ini pernah debat sama Imam Malik berkaitan dengan rezeki yang terbaik. Kata Imam Malik, rezeki yang paling baik, kata gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, rezeki yang paling baik itu kata Imam Malik adalah rezeki
yang sampai ke kita, yang datang ke kita tanpa usaha, tanpa kerja. Kata Imam Syafi'i, mana ada rezeki tiba-tiba datang tanpa kerja, tanpa usaha. Maka kata Imam Syafi'i apa? Kalau menurut aku, kata Imam Syafi'i, wahai guruku, rezeki yang paling baik adalah rezeki yang didapatkan setelah bekerja, setelah berusaha, itu baru rezeki yang terbaik. Maka Imam Syafi'i pulang ke rumahnya, idin, lah di tengah jalan ketemu petani yang sedang panen anggur. Nah, ya. Maka Imam Syafi'i minta idin, wahai petani, boleh nggak saya bantu kalian panen anggur? Kata petaninya, oh boleh. Setelah Imam Syafi'i ikut bantu panen anggur itu, Imam Syafi'i diberi hadiah apa? Diberi hadiah anggur. Setelah selesai Imam Syafi'i diberi hadiah anggur, beliau ingin tunjukkan kepada gurunya, ini loh guru, rezeki yang terbaik itu apa? Rezeki yang didapatkan setelah apa? Berusaha dan bekerja. Maka Imam Syafi'i balik lagi Pak ke Imam Malik, nunjukkan kepada gurunya, wah Imam Malik nih loh, saya dapat anggur manis, merah, seger, nikmat setelah tadi saya kerja bantu orang panen anggur. Coba engkau rasakan, kata Imam Syafi'i. Sama Imam Malik, diambil satu, dirasakan. Kata Imam Malik apa? Ini loh, senikmat-nikmatnya rezeki. Nggak perlu kerja, nggak perlu panen anggur, anggure teko dewe. Monggo jenengan pilih sing bundi, Pak. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan ini menunjukkan apa? Antara Imam Malik, lah Imam Ahmad sejaman juga dengan Imam Syafi'i. Makanya Imam Ahmad ini sering memuji Imam Syafi'i ya, karena Imam Syafi'i Masya Allah ya, sangat dahsyat ya. Beliau seorang alim, ulama, warok. Sehingga Imam Ahmad sering memuji Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga anak-anaknya Imam Ahmad bilang sama ayahnya, wahai ayah, Imam Syafi'i itu kayak apa toh? Kau sering memuji Imam Syafi'i seperti bagaikan matahari, bagaikan rembulan ya. Kau mengatakan Imam Syafi'i itu adalah sumurnya ilmu, macam-macam lah. Undang Imam Syafi'i datang ke rumah kita. Kami ingin uji keilmuannya Imam Syafi'i. Kata anak-anaknya siapa? Imam Ahmad. Maka suatu hari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengundang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ke rumah beliau. Maka ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad, anak-anaknya Imam Ahmad sudah menyiapkan beberapa ujian untuk Imam Syafi'i. Karena mereka ingin tahu betul ya, benar enggak toh pujian ayah kami kepada Imam Syafi'i itu. Maka yang pertama kali diuji apa? Imam Syafi'i datang, dihadiahkan, dihidangkan makanan yang sangat banyak. Sehingga anak-anaknya Imam Ahmad bilang, kalau Imam Syafi'i seorang ulama yang sejati, bener-bener ulama, pasti makannya siti. Ya. Maka diintip sama anak-anaknya Imam Ahmad. Ternyata apa? Imam Syafi'i makannya apa? Banyak. Sampai anaknya Imam Ahmad loh, ki ulama orang, masa ulama mama oke tenan nih, wah ini bukan ulama ini, keliru ayah kita ini, keliru ini. Yang kedua, ujian kedua ini, Masya Allah, Imam Syafi'i nggak ngerti Pak, kalau sedang diuji sama anak-anaknya Imam Ahmad. Ini menunjukkan bagaimana dulu antara ulama dengan ulama itu apa, saling menyayangi, mereka saling santun, nggak saling tuding-tudingan, Mbak. Nah, sekarang ini banyak ulama-ulama di antara kita yang saling apa? Saling tuding, saling boikot, saling memfitnah dan sebagainya. Naudzubillah min dalik. Ujian keduanya apa? Pas malam hari, Imam Syafi'i mau tidur, anak-anaknya Imam Ahmad menghidangkan apa? Meletakkan satu ember air kepada Imam Syafi'i
di luar kamar tidur beliau. Sehingga seraya mengatakan bahwa Imam Syafi'i, kalau nanti malam engkau bangun untuk sholat tahajud, tidak perlu jauh-jauh ke kamar mandi. Ini kami sudah sediakan apa? Air 1 ember full. Nanti kau bisa berwudu dengan air ini. Maka pagi harinya, Pak, anak-anak Imam Ahmad langsung ngecek ember itu. Ternyata apa? Air embernya enggak berkurang. Akhirnya anak-anaknya Imam Ahmad bilang apa? Wah, Imam Syafi'i ini bukan ulama ya. Ma'amiyokeh, ora sholat tahajud. Kemudian mereka sambil bertanya-tanya, mengiringi Imam Syafi'i datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Lah sampai di masjid, Imam Syafi'i juga nggak berwudu. Anaknya Imam Ahmad bingung lagi. Orang sholat tahajud, subuh sholat orang wudu. Wah, muskilah ini Imam Syafi'i, kata mereka. Nah, maka akhirnya apa? Ketika Imam Syafi'i mau pamit pulang dari rumahnya Imam Ahmad, maka Imam Ahmad bilang sama Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i, ini anak-anak saya ingin bertanya kepada engkau. Kata Imam Syafi'i, oh silahkan, wahai anak-anakku silahkan. Apa yang kau ingin tanyakan kepadaku? Kata Imam Syafi'i. Kata anak-anaknya Imam Ahmad, wahai Imam Syafi'i, kami menguji engkau dengan 3 ujian. Dan menurut kami 3 ujiannya enggak lulus semua. Apa yang pertama, kata Imam Syafi'i? Yang pertama, ketika pertama kali engkau datang ke rumah ayah kami hadiahkan, kami hidangkan makanan yang banyak di hadapanmu. Menurut kami, yang namanya ulama makannya apa? Siti. Tapi justru engkau makannya apa? Banyak. Gimana ini menurut engkau Imam Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? Wahai anak-anakku ketahuilah. Masya Allah ini ya. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai anak-anakku ketahuilah. Tidak ada penduduk Madinah. Karena Imam Ahmad itu tinggalnya di Madinah, Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi, tidak ada penduduk Madinah yang aku ketahui yang makanannya paling halal di kota Madinah ini kecuali makanan bapakmu. Aku tahu persis siapa bapakmu. Jangankan yang haram, yang subhat aja Imam Ahmad tidak mau. Maka salah satu fatwanya Imam Ahmad apa? Imam Ahmad pernah ditanya, wah Imam Ahmad, bagaimana hukumnya memakan buah-buahan yang dibawa oleh burung? Jadi ada burung nyuri duren, kemudian jatuh di depan kita. Kira-kira jenengan makan bukan, Mbak? Ada burung itu, burung bawa jeruk misalnya tuh, bawa jambu kan, kemudian tiba-tiba apa? Jatuh di depan jenengan. Kira-kira jenengan makan betul? Wow, makan, oh, alhamdulillah, oh, rezeki nomplok itu kan ya. Kok kata Imam Ahmad apa? Kata Imam Ahmad, nggak boleh dimakan. Itu halal bagi burung, tapi nggak halal bagi ente. Nah, kalau kita lewat semua ya, jangankan yang dibawa burung ya kan, orang yang mobil Pak, mobil tuh bawa buah semangka, ono sing tiba pangan loh, alhamdulillah, rezeki nomplok ya kan. Maka kata Imam Syafi'i, maka aku ingin keberkahan makanan bapakmu ini masuk sebanyak-banyaknya ke dalam perutku, masya Allah. Akhirnya anaknya Imam Ahmad mangguk-mangguk, gitu toh ya. Makanya Pak, kalau jenengan bertamu ke rumah ustadz, makan sing oke, jangan isin-isin. Kalau dihidangke, kalau nggak dihidangkan ya udah. Ya. Karena insya Allah ustadz makanannya barokah insya Allah ya. Yang kedua kata anak Imam Ahmad, apa? Kata Imam Syafi'i, tadi malam kami sediakan air 1 ember. Tapi ketika kami cek di pagi hari,
airnya tidak berkurang. Berarti engkau tadi malam enggak sholat tahajud wahai Imam Syafi'i, sedangkan ayah kami tadi malam tahajud. Apa kata Imam Ahmad? Wahai anak-anakku, karena menurut mereka, Pak, Imam Syafi'i itu karena airnya enggak berkurang berarti enggak berwudu, berarti enggak tahajud. Apa kata Imam Syafi'i? Tadi malam kata Imam Syafi'i, saya itu habis sholat isya, ya, saya itu merenungi satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya kecil, Pak. Hadisnya pendek, simple hadisnya. Rasulullah pulang dari masjid, ketemu anak kecil, nangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya. Maka anak kecil ini bilang, kalau burung peliharaannya mati. Ya. Maka Rasulullah bilang sama anak kecil itu, ya Aban Numair, madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ya, wahai anak kecil, kata Rasulullah, udahlah, nggak usah engkau nangis, karena apa sih yang bisa dilakukan oleh seekor burung emprit? Nah, mungkin gitulah, burung kecil itu kan ya. Udah diam-diam, kata Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, tadi malam saya merenungi hadis ini sampai subuh, sehingga saya, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Imam Syafi'i, Pak, dalam satu malam itu bisa mengambil 400 kesimpulan dari hadis yang kecil ini. Sehingga Imam Syafi'i malam itu tidak tidur. Sehingga kalau tidak tidur berarti Imam Syafi'i tidak membatalkan apa? Tidak batal wudunya. Karena salah satu pembatal wudu itu apa? Tidur. Dan Imam Syafi'i tidak buang angin dan tidak buang air besar, tidak buang air kecil juga. Sehingga apa? Terjaga wudunya Imam Syafi'i dari ba'da sholat isya sampai kapan? Sampai waktu subuh. Lah, kenapa subuhnya nggak berwudu? Kata Imam Syafi'i lah, wah, orang batal ngapain wudu? Makanya wudu itu boleh. Satu wudu bisa untuk 2 sholat. Ya kan? Makanya jenengan wudu maghrib bisa untuk wudhu kapan? Sholat isya. Bahkan kalau jenengan nggak batal sampai subuh wudhu dengan sholat jenengan, kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa. Beda dengan yang namanya tayamum ya. Tayamum itu hanya untuk satu sholat. Ya, jadi jenengan kalau sholat pakai tayamum, ya, selesai sholat jenengan mau sholat yang lain, wajib apa? Tayamum lagi. Kalau wudhu boleh, dari satu wudhu dengan satu wudhu bisa melaksanakan apa? Beberapa sholat. Selama tidak apa? Selama jenengan tidak batal. Jadi Imam Syafi'i, Pak, Masya Allah, dari kisah ini disebutkan apa? Menjaga wudhunya dari sholat isya sampai kapan? Waktu subuh. Begitulah salah satu keutamaan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian, mari kita memperbanyak dan berusaha untuk menjaga wudhu kita. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Ketika ditanya oleh ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ketika nanti umatmu berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, bagaimana cara engkau mengetahui itu umatmu? Kata Rasulullah, aku bisa mengetahui itu umatku adalah dari cahaya yang keluar dari anggota wudhu mereka. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang nanti di hari kiamat pingin cahayanya semakin terang, semakin bersinar, maka perbanyaklah berwudhu di dunia ini. Tapi kalau jenengan nanti pingin yang redup-redup aja, Pak, ya sudah, wudhunya apa? Pas sholat aja. Lalu oleh sebab itu saya mengajak, mari kita mau berangkat kerja berwudhu, mau berangkat kuliah apa? Berwudhu, ya. Mau tidur berwudhu, ya. Aktivitas mau ke sawah berwudhu. Mudah-mudahan dengan wudhu kita itu, mudah-mudahan nanti cahaya yang akan keluar dari anggota wudhu kita di hari kiamat semakin apa? Semakin terang. Ya. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, ini yang pertama. Sehingga
mari kita bersyukur kepada Allah dengan adanya masjid yang baru ini. Mari kita makmurkan, ya. Mari kita makmurkan. Karena kita di Indonesia itu, Pak, kita di Indonesia itu salah satu ujiannya adalah apa? Bisa membangun masjid, tapi nggak bisa untuk memakmurkan apa? Memakmurkan masjid, ya. Kita di Indonesia ini berapa banyak punya masjid-masjid besar. Bahkan hari ini beberapa pembangunan masjid yang besar-besar itu kadang-kadang jadi proyek. Saya dapat kabar beberapa masjid yang dibangun di kota Solo ini, yang wujudnya gede-gede, saya nggak perlu sebutkan namanya, masih banyak bermasalah dalam apa? Sehingga masjidnya tidak jadi tempat sholat. Orang datang ke masjid itu hanya sekedar untuk apa? Selfie, foto-foto. Ada satu masjid yang dibangun di Solo Raya ini, Pak. Itu masih punya hutang sekian ratus juta itu. Sampai pemborongnya itu ditangkap oleh KPK itu. Ada salah satu jamaah saya itu sampai sekarang belum dibayar itu oleh panitia. Sudah ngemis itu. Sudah ngemis 4 tahun ini itu. Karena dia yang menyelesaikan apa istilah internet atasnya itu menghabiskan dana berapa ratus juta tuh menyelesaikan finishing atasnya itu. Dia ngomong sama saya. Akhirnya Ustadz, saya tuh setiap Ramadan tuh datang ke pemerintah daerahnya itu. Minta ini loh. Gue bangun masjid, utang gue kurang dibayar gitu. Malah bupatinya ngomong, oh ini pemborong ini tangkap KPK. Terus piye? Lalu kira-kira apa berkah masjid kayak gitu, Pak? Akhirnya orang datang ke masjid itu hanya sekedar apa? Selfie, foto-foto, numpang, pipis. Ke masjid mau numpang, nguyuh. Sholat orang malah cuma numpang. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid yang kita bangun ini insya Allah tidak bermasalah dalam sisi keuangannya. Dan mudah-mudahan kita yang terlibat di dalam pembangunan masjid ini, siapapun dia dan siapapun kaum musliminnya, mari kita makmurkan masjid ini. Nah, ya. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ya, bisa dibuka nanti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja kata Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, Pak, pasti kita termasuk orang-orang yang memakmurkan apa? Memakmurkan. Walaupun bukan takmir. Sekarang banyak, Pak. Jenengan bisa lihatlah, tanya di sekitar sini, Pak. Ada orang jadi pengurus takmir masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Ya ono, mung jenenge tok. Sing masuk dalam masjid jenenge tok, namanya tok yang masuk masjid. Orangnya nggak pernah masuk ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak jadi pengurus, tapi apa? Pemakmur masjid sampai kita mati. Ya, sholat berjamaah di masjid. Apa kata para ulama? Man aroda husnal khotimah falyalzam sholatal jamaah. Barang siapa yang pingin mati nih husnul khotimah, salah satu caranya kata para ulama apa? Lazimi sholat berjamaah. Beberapa waktu yang lalu tuh ada jamaah kita di Waru, namanya Pak Ahmadi itu. Pak Ahmadi ini dulu muadzinnya Masjid Jami Waru itu. Itu saya dapat informasi, tapi saya nggak sempat waktu nyolatkan beliau karena saya di luar kota. Itu informasinya beliau meninggal dunianya juga setelah apa? Setelah adzan atau mau sholat itu, masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin saya juga ada di Pasar Kliwon itu di Semanggi itu. Itu ada jamaah juga, namanya Masjid Al Hidayah. Sebelum wafatnya, saya ngisi kajian di sana, ketemu sama saya. Dia bilang, Ustadz, saya ini asli orang Purwodadi, Ustadz, wong deso, ngerantau ke Solo, pinginnya mung siji tok. Saya tanya, nopo Pak?
kepinginan jenengan apa? Mati husnul khotimah ning masjid. Tok, kuwi tok. Tak doakan, amin saya bilang. Makanya beliau muadzin, Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Pas tanggal berapa itu? Ya, habis adzan, pas sholat subuh. Ya, pas adzan, habis sholat subuh, mau qomat, sudah nggak kuat. Ya, jadi pas mau qomat, sholat subuh, sudah nggak kuat, akhirnya beliau nggak qomat, akhirnya sholat, habis sholat subuh, langsung tergeletak dan meninggal dunia. Masya Allah. Boten pingin, Mbak? Pingin boten? Pingin, Mbak. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini direzekikan oleh Allah mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah, ya. Mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan sedang berwudu, apalagi meninggal dunia dalam keadaan di masjid, dalam keadaan beribadah, pas baca Al-Quran, pas istighfar, nopo meneh pas sujud. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak bisa memperpanjang lebar. Insyaallah nanti ada jadwalnya setiap Ahad berapa? Sabtu ya, Sabtu ketiga dan Sabtu kedua dan Sabtu ketiga insyaallah saya ngisi di masjid ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, dan nanti buku yang sudah saya sampaikan adalah Syakhsiyatul Muslim, ya, kepribadian seorang muslim. Taib, ya, demikian yang dapat kami sampaikan, karena setelah ini saya ada kajian di daerah Sukoharjo sana, ya. Lain waktu insyaallah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa memakmurkan masjid ini dan memakmurkan majelis-majelis ilmunya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.